For 2.5 million years, the Earth's climate has fluctuated, cycling from ice ages to warmer periods. But in the last century, the planet's temperature has risen unusually fast, about 1.2 to 1.4 degrees Fahrenheit. Scientists believe it's human activity that's driving the temperatures up, a process known as global warming. Ever since the Industrial Revolution began, factories, power plants, and eventually cars have burned fossil fuels such as oil and coal, releasing huge amounts of carbon dioxide and other gases into the atmosphere. These greenhouse gases trap heat near the Earth through a naturally occurring process called the greenhouse effect. The greenhouse effect begins with the sun and the energy it radiates to the Earth. The Earth and the atmosphere absorb some of this energy, while the rest is radiated back into space. Naturally occurring gases in the atmosphere trap some of this energy and reflect it back, warming the Earth. Scientists now believe that the greenhouse effect is being intensified by the extra greenhouse gases that humans have released. Evidence for global warming includes a recent string of very warm years. Scientists report that 1998 was the warmest year in measured history, with 2005 coming in second. Meanwhile, readings taken from ice cores show that the greenhouse gases carbon dioxide and methane have hit their highest levels in the past 420,000 years. Arctic sea ice is also shrinking. According to NASA studies, the extent of Arctic sea ice has declined about 10% in the last 30 years. As long as industrialized nations consume energy and developing countries increase their fossil fuel consumption, the concentration of greenhouse gases in the atmosphere will continue to rise. Researchers predict that temperatures will increase about 2 to 10 degrees Fahrenheit by the end of the century. What's less certain is what rising temperatures mean for the planet. Some climate models predict subtle changes. Others forecast rising sea levels which could flood coastal areas around the world. Weather patterns could change, making hurricanes more frequent. Severe droughts could become more common in warm areas, and species unable to adapt to the changing conditions would face extinction. Although much remains to be learned about global warming, many organizations advocate cutting greenhouse gas emissions to reduce the impact of global warming. Consumers can help by saving energy around the house, switching to compact fluorescent light bulbs, and driving fewer miles in the car each week. These simple changes may help keep the Earth cooler in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita terhindar dari virus yang ada pada saat ini. Dan jangan lupa kalian juga harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kalian dan juga jaga kebersihan diri kalian masing-masing. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Nah, untuk pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pemanasan global atau global warming. Apa sih global warming itu? Yuk kita simak. Nah, global warming atau pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Global warming dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah pemanasan global. Intergovernmental Panel on Climate Change atau PCC menyimpulkan bahwa faktor penyebab terbesar global warming adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Nah, berarti global warming itu disebabkan oleh aktivitas manusia atau dari gas-gas rumah kaca atau emisi rumah kaca. Selanjutnya, pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan salah satu karena peningkatannya temperatur dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida
di intrusida dan CFC, sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Penyebab pemanasan global. Gas rumah kaca bertanggung jawab langsung terhadap pemanasan global yang kita alami, dan manusialah kontributor terbesar dan terciptanya gas rumah kaca atau biasa disebut emisi rumah kaca. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik. Tidak hanya kendaraan bermotor saja ya, mobil, bus, apapun itu yang menghasilkan asap dan menyebabkan pemanasan global. Gejala-gejala pemanasan global. Yang pertama, pergantian musim yang sulit diprediksi. Yang kedua, sering terjadinya angin puting beliung. Yang ketiga, terumbu karang yang memutih. Yang keempat, banjir dan kekeringan di wilayah yang tidak biasanya mengalami. Nah, pergantian musim itu sulit diprediksi, seperti ya tiba-tiba dari yang panas tiba-tiba dingin, tiba-tiba hujan gitu kan, itu sulit diprediksi, kita nggak tahu. Dan biasanya kan kalau musim hujan kita tahu dari bulan apa sampai bulan apa gitu kan. Nah, kadang dan sekarang juga kita udah terlihat gitu kan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, kemarau berkepanjangan gitu kan. Terus juga sering terjadinya angin puting beliung. Sekarang banyak banget kan di berita-berita, di sosial media, hujan disertai angin kencang ya kan, angin kencang kayak seperti angin puting beliung gitu. Terus terumbu karang yang memutih. Jadi terumbu karang ini karena adanya emisi gas rumah kaca gitu kan, masuk ke laut dan terkena terumbu karang juga bisa mati gitu. Terus banjir dan kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalaminya. Ya biasanya di daerah ini nggak banjir karena emisi atau karena pemanasan global atau global warming itu jadi kena banjir. Yang biasanya di daerah sini aja, di Jakarta Barat aja, ternyata karena global warming atau pemanasan global di Jakarta Pusat jadi kena, misalnya contohnya gitu ya. Nah, ada dampak pemanasan global. Yang pertama itu gunung-gunung es akan mencair. Ini juga udah terjadi ya, gunung es itu udah mencair. Terus curah hujan akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Yang tadi angin puting beliung gitu kan, dari hujan disertai angin kencang. Terus ada air tanah cepat menguap yang akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan gitu kan. Terus juga air yang biasanya masuk ke tanah ini menguapnya cepat ke atas, ke langit, ke awan ya. Terus kenaikan permukaan air laut. Terus meningkatnya kasus yang orang meninggal akibat dari cuaca yang panas seperti jantung, stroke, dehidrasi, dan stres gara-gara udara kan, gara-gara cuaca. Jadi banyak yang meninggal gitu kan, yang karena sakit jantung, stroke, dehidrasi. Biasanya dehidrasi. Makanya kalian jangan lupa minum teratur ya, banyak minum air putih karena cuaca kita tuh udah sangat-sangat tidak tidak balance gitu, tidak beraturan gitu, udah tidak pasti. Nah, stop global warming. Cara mengatasi pemanasan global. Nah, yang pertama ini ada program penanaman pohon. Jadi kita harus menanam pohon sebanyak-banyaknya supaya oksigen yang ada di udara itu makin banyak dan bikin bumi ini sejuk, hijau. Nah, kurangi bangunan rumah kaca, cerdas dalam berkendara, dan yang contohnya tuh kalau kita ingin isi bensin di pom bensin. Nah, kalau kita udah sampai pom bensin, kita mau isi, dimatikan aja gitu mesin motornya. Jadi kan pertama mengirit bensin juga, kedua juga mengurangi polusi udara karena kita kan mau isi bensin. Jadi ya otomatis kita kita matiin aja gitu loh mesin motor kita. Terus hemat listrik juga. Kalau siang hari kalau nggak perlu banget untuk nyalain lampu, ya udah nggak usah nyalain lampu, kita gunakan cahaya dari matahari gitu. Terus colokan-colokan yang tidak perlu dicabut-cabutin, jangan dicolok-colokin aja tapi nggak ada dicas gitu kan. Contohnya kayak dicas
HP dicas, kalau udah dicas dicabut dari stop kontaknya gitu. Terus saluran ventilasi rumah kaca yang cukup, biar satu udara masuk, terus cahaya masuk ke dalam rumah siang hari, jadi kita hemat listrik. Terus jangan menebang pohon sembarangan. Nah, jadi kalau kita mau nebang pohon itu juga ada aturannya. Jangan asal potong-potong aja, yang masih muda kita potong gitu kan. Seharusnya yang emang sudah cukup untuk dipotong, ya itulah pohon yang untuk kita potong. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pemanasan global atau global warming. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.